Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regide Ajeng Yolanda dari jurusan Pendidikan Biologi 2019 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah dari ekologi tumbuhan di suatu interaksi biotik yang terjadi pada tumbuhan, di mana terjadi suatu kompetisi yang terdiri dari dua macam interaksi, yaitu interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan tentang interaksi biotik dan juga menjelaskan kompetisi yang terjadi pada interaksi intraspesifik dan kompetisi pada interaksi interspesifik. Manfaat dari pembelajaran ini adalah agar interaksi dalam makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup itu tidak berjalan dengan baik dan seimbang, maka akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem. Dan itu tidak baik untuk ekosistemnya dan untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan interaksi biotik, di mana interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun kehidupan individu-individu lain. Nah, di sini semua makhluk hidup itu selalu bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Tiap individu itu akan selalu berhubungan satu sama lain, di mana yang baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis, baik yang individu dalam satu populasi maupun individu yang berbeda populasi. Setiap makhluk hidup itu pasti mengalami simbiosis. Mereka saling bergantungan hidupnya satu sama lain, di mana pada hubungan antara dua makhluk hidup ini ada yang mempengaruhi dan ada juga makhluk hidup atau tumbuhan yang tidak mempengaruhi. Makhluk hidup itu memiliki hubungan yang sangat mempengaruhi, itu biasanya akan terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak juga yang dirugikan, di mana selain itu juga makhluk hidup tidak selalu hidupnya itu harmonis. Mereka saling berkompetisi atau terjadinya persaingan untuk mendapatkan makanan, daerah kekuasaan, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi kebutuhan hidup setiap tumbuhan tersebut. Setiap makhluk hidup yang terjadi persaingan antar setiap makhluk tumbuhan tersebut dapat dikatakan sebagai kompetisi, di mana kompetisi ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Kompetisi atau persaingan ini terjadi pada simbiosis yang sangat beragam, mulai dari kompetisi makanan, kompetisi wilayah kekuasaan, dan kompetisi-kompetisi lainnya. Kompetisi juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu interaksi antara dua jenis spesies atau lebih spesies itu saling menghalangi, di mana kompetisi ini dapat terjadi disebabkan karena tiap spesies itu mempunyai kebutuhan yang sama, yang pada tiap spesiesnya itu saling bersaing dalam memperebutkan sesuatu yang diperlukan di dalam hidupnya. Kompetisi ini memiliki fungsi sebagai alat pengadaan seleksi sosial dengan cara menyeleksi antar individu atau kelompok yang memiliki kualitas yang lebih baik, di mana kompetisi atau persaingan ini terjadi pada simbiosis ini sangat beragam, mulai dari kompetisi makanan, wilayah, dan kompetisi lainnya. Kompetisi ini dapat terjadi ketika ada beberapa pihak yang menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas atau bisa dikatakan dengan sumber daya yang terbatas. Hubungan dengan beberapa masalah dalam ekologi, tidak ada definisi kompetisi yang sekarang ini diakui dan digunakan oleh semua ahli ekologi. Kita memberikan definisi kompetisi ini sebagai interaksi biologis negatif yang terjadi antara dua atau banyak individu apabila yang pertama, suplai sumber yang diperlukan itu terbatas dalam hubungan dalam permintaan organisme, atau kualitas sumber bervariasi dan permintaan terhadap sumber yang berkualitas tinggi itu lebih banyak. Organisme mungkin bersaing jika masing-masing usaha untuk mencapai sumber yang paling baik di sepanjang gradien itu kualitas, atau apabila dua individu itu mencoba menempati tempat yang sama secara simultan. Sumber yang dipersaingkan oleh individu adalah untuk hidup dan reproduksi, contohnya makanan, oksigen, cahaya, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Definisi ini mencakup konsep sumber dengan kualitas terbatas, di mana organisme itu mungkin bersaing untuk berusaha mencapai sumber yang paling baik di sepanjang gradien, atau apabila dua individu itu mencoba menempati tempat yang sama secara simultan.
Sumber yang digunakan dalam pengertian umum ini berarti sesuatu yang digunakan individu untuk hidup dan bereproduksi. Contoh-contohnya itu meliputi makanan yang terdiri dari energi dan nutrien, pasangan dalam perkawinan, oksigen, tempat bersarang atau wilayah kekuasaan, daerah bebas predator, cahaya, dan masih banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Persaingan pada suatu spesies itu dapat berdampak, di mana ada yang kalah dan juga ada yang akan mati, atau juga akan ada yang tersingkir, atau juga akan berpindah ke tempat yang lainnya. Di mana kompetisi atau persaingan ini terdapat dua macam atau dibedakan menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Yang pertama adalah kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik ini adalah suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau juga individu yang mempunyai spesies yang sama. Kompetisi intraspesifik ini adalah sebuah kompetisi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berjenis sama dalam suatu ruang ekologi yang sama. Kompetisi ini bisa dikatakan dalam kompetisi ruang lingkup keluarga, karena kompetisi ini terjadi dalam suatu ruang lingkup yang sama. Persaingan yang terjadi pada kompetisi intraspesifik ini digunakan untuk menggambarkan adanya persaingan antara individu-individu yang tanaman itu yang sejenis, di mana persaingan intraspesifik ini terdiri atas yang pertama, persaingan aktivitas pada tumbuhan, yang kedua persaingan pada sumber daya alam pada tumbuhan tersebut. Baiklah, di sini ada juga contoh dari kompetisi intraspesifik, di mana contohnya itu pada hewan seperti ular kobra dengan ular kobra yang saling berkelahi untuk memperebutkan tempat atau wilayah dan juga atau memperebutkan pasangannya. Adapun kompetisi yang kedua yaitu kompetisi interspesifik, di mana kompetisi interspesifik ini adalah suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau juga individu yang berbeda spesies, di mana kompetisi intraspesifik ini memiliki pengertian lain, yaitu sebuah kompetisi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam ruang ekologi. Kompetisi jenis ini merupakan kebalikan dari kompetisi intraspesifik yang terjadi pada spesies yang sama. Hubungan kompetisi ini terjadi pada spesies makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Contohnya itu, pada kompetisi interspesifik ini adalah tanaman jagung serta juga rumput yang tumbuh di ladang, kompetisi antara tanaman anggrek dan melati, dan juga ada juga kompetisi kedua tanaman yang saling bersaing mendapatkan air, cahaya matahari, dan kebutuhan lainnya. Adapun di sini contoh-contoh dari kompetisi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pada kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kompetisi intraspesifik. Yang pertama itu ada tanaman katu dan tanaman pisang. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu pada tanaman katu. Setelah melihat video tadi, itu merupakan interaksi tumbuhan dalam tumbuhan katu, di mana tumbuhan tersebut dalam satu spesies yang sama. Interaksi pada tumbuhan ini itu dapat dikatakan interaksi intraspesifik, di mana terjadi suatu persaingan organisme atau individu yang mempunyai spesies yang sama. Interaksi intraspesifik ini termasuk ke dalam jenis kompetisi yang terjadi dalam satu ruang lingkup yang sama atau dalam satu pot atau dalam satu lahan. Pada tumbuhan katu ini adanya suatu kerapatan yang tinggi dalam satu lahan di antara tumbuhan tersebut. Katuk ini antara satu sama yang lain ini bisa membentuk suatu kompetisi atau persaingan, atau yang dapat disebut juga kompetisi intraspesifik. Dalam pertumbuhan katu ini juga pasti ada suatu tumbuhan yang merasa tertekan dan ada juga yang tumbuh dengan sangat dominan.
Ini juga termasuk ke dalam kompetisi intraspesifik. Kenapa ini terjadi? Karena adanya suatu keterbatasan sumber daya atau persaingan aktivitas yang terjadi antar spesies pada katuk tersebut. Hal ini terjadi karena lahan pada katuk ini sempit atau terjadinya kerapatan, maka tumbuhan katuk ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, cahaya yang cukup, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang dibutuhkan pada pertumbuhan katuk tersebut. Dalam video yang kita lihat tadi, terdapat tumbuhan katuk yang bisa tumbuh besar dan tinggi yang menjadi tumbuhan dominan. Dan ada juga tanaman katuk ini di mana pertumbuhannya itu kecil, contohnya daunnya kecil dan pendek. Ini terjadi karena nutrisi yang didapatkan sedikit, cahaya yang didapatkan juga sedikit. Maka tanaman katuk ini ada yang menjadi tertekan sesama jenisnya. Maka dari itu harus ada pencegahan untuk tumbuhan katuk ini dengan cara yaitu jika menanam tanaman katuk ini jangan terlalu padat atau tidak ada ruang lagi untuk tumbuhan tersebut bernapas. Maka dengan itu saat menanam tanaman katuk ini diberi jarak dalam setiap batangnya. Jika tanaman katuk ini ditanam dengan kerapatan yang tinggi, maka tanaman ini akan kesulitan mencapai pertumbuhan yang optimum karena mereka berkompetisi secara intraspesifik. Seharusnya diberi jarak antar tanaman yang cukup sehingga pertumbuhan itu bisa berkembang dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari kompetisi intraspesifik yang kedua, yaitu pada tanaman pisang. Adapun contoh kedua dari kompetisi intraspesifik ini yaitu pada tanaman pisang, di mana tumbuhnya itu terjadi kerapatan sama halnya seperti pada tanaman katuk tadi. Pada tanaman pisang ini juga terjadi kompetisi atau persaingan, di mana pada tanaman pisang ini setiap individunya tadi itu terdapat ada beberapa tanaman pisang itu yang tidak memiliki daun atau juga hampir mati. Di sini juga bisa terjadi karena tanaman pisang tersebut kurang dalam penyerapan nutrisi dan juga kurang terhadap cahaya matahari sehingga pertumbuhannya itu tidak optimum. Pada video tadi juga ada tanaman pisang itu yang batangnya itu tinggi. Ini terjadi karena tanaman itu banyak menyerap mineral, nutrisi sehingga pertumbuhannya itu optimum. Maka dari itu dalam kompetisi intraspesifik ini terjadi suatu keterbatasan dalam sumber daya alam dan persaingan pada aktivitas setiap individunya. Karena adanya suatu keterbatasan sumber daya alam atau persaingan aktivitas yang terjadi, hal ini karena lahan pada tumbuhan pisang ini sempit dan terjadinya kerapatan, maka tumbuhan pisang ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, cahaya yang cukup, dan faktor-faktor lingkungan yang lain untuk tumbuhan pisang ini. Maka dari itu, untuk mencegahnya itu seharusnya pada saat menanam tanaman pisang ini itu diberi jarak agar pertumbuhan tanaman pisang ini itu menjadi optimum dan kita juga dapat mendapatkan hasil yang sesuai pada tanaman tersebut sehingga tidak adanya persaingan antar spesies. Itulah tadi kedua contoh dari kompetisi intraspesifik tersebut, yaitu pada tanaman katuk dan pada tanaman pisang dalam satu lahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari kompetisi interspesifik, yaitu pada tanaman yang terjadinya persaingan tanaman tersebut dalam satu bidang dan juga tanaman yang terjadi persaingan dalam satu pot. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan adalah kompetisi
contoh dari kompetisi interspesifik pada tanaman yang terjadinya persaingan tanaman tersebut dalam satu bidang. Pada video tadi itu merupakan contoh kompetisi interspesifik, yaitu pada tanaman itu dalam satu bidang. Persaingan tersebut terjadi disebabkan oleh lahan yang seharusnya ditanami 1-3 jenis tanaman, itu malah ditanami lebih dari 3 jenis tanaman. Hal ini mengakibatkan kompetisi antar tanaman dalam satu bidang tersebut menjadi terhambat atau terjadinya kompetisi dalam mendapatkan air, mineral, cahaya matahari, unsur hara, serta komponen-komponen lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut untuk proses berfotosintesis. Sehingga ketika terdapat berbagai jenis tanaman dalam satu bidang, maka akan ada beberapa jenis tanaman yang tidak tumbuh dengan pesat, bahkan sampai layu pada akhirnya akan mati. Keadaan seperti ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Beberapa orang mungkin berpikir jika hal tersebut akan menghemat lahan, namun bagi tumbuhan tidak. Hal tersebut sangat merugikan tumbuhan karena mereka harus bersaing dengan tumbuhan lainnya. Maka lebih baik bila satu jenis tanaman itu ditanam dalam satu pot saja atau ditanam di lahan yang sangat luas dengan menjaga jarak setiap tumbuhan agar tumbuhan itu tidak berkompetisi atau tidak terjadinya persaingan. Namun jika memiliki lahan yang luas itu setidaknya ditanam 2-3 jenis tanaman agar kompetisi antar tanaman itu tidak begitu ketat dan tentunya akan menguntungkan kita karena dapat menghasilkan oksigen dari tanaman tersebut. Dan juga kita juga dapat mencegahnya itu dengan pembuangan tumbuhan-tumbuhan lainnya, itu seperti rumput yang berbeda jenis dengan tanaman tersebut yang mengganggu pertumbuhan dari setiap tanaman yang kita tanam tersebut. Contoh kedua dari kompetisi interspesifik ini yaitu pada tanaman terjadinya persaingan dalam satu pot. Baiklah, kita lihat dahulu videonya. Pada video kedua ini merupakan contoh dari kompetisi interspesifik, di mana pada beberapa tanaman yang itu ditanami dalam satu pot. Ini merupakan kompetisi interspesifik yang terjadi pada beberapa tanaman yang berbeda jenis dalam satu pot, di mana pada suatu pot ini dihuni oleh berbagai jenis tanaman yang dapat mengakibatkan kompetisi interspesifik yang merupakan interaksi antara tumbuhan yang tidak sejenis atau tumbuhan yang berbeda jenis. Dalam hal ini tumbuhan tersebut tumbuh bersama dengan tumbuhan lain, sehingga pertumbuhan tersebut menjadi terhambat dalam penyerapan nutrisi, mineral, oksigen, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pada video ini ada banyak sekali tanaman yang tidak sejenis, maka pasti ada hasil dari tanaman itu yang kurang akan penyerapan nutrisinya, atau penyerapan nutrisinya itu menjadi terhambat karena nutrisinya itu dapat terambil oleh tumbuhan lainnya yang ada di dekat tanaman tersebut. Ini disebut kompetisi interspesifik karena terjadi perbedaan antar spesies, maka pertumbuhannya itu tidak optimal karena adanya gangguan dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Maka
Untuk mencegahnya itu, dalam tanaman ini harus adanya pencegahan agar tumbuhan tuh menjadi terawat dan pertumbuhannya menjadi optimum. Maka pada tanaman juga seharusnya ditanam dalam satu pot saja pada setiap tanaman tersebut atau pertanaman tersebut dalam satu pot, agar tidak terjadi persaingan atau tidak berkompetisi, atau dapat juga dengan pembuangan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang tidak berguna atau yang berbeda jenis yang mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang saya jelaskan tadi tentang interaksi biotik, di mana terjadi kompetisi atau hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Adapun hubungan antara dua makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang biasa disebut dengan simbiosis kompetisi. Kompetisi ini dapat berfungsi sebagai alat pengadaan seleksi alam dengan cara menyeleksi antar individu atau kelompok yang memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam arti luas, persaingan ini ditunjukkan pada interaksi antara dua makhluk hidup yang memperebutkan sesuatu yang sama. Persaingan yang terjadi antara organisme-organisme tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hidupnya. Dalam hal ini bersifat merugikan. Setiap organisme yang berinteraksi akan dirugikan jika sumber daya alam menjadi terbatas jumlahnya. Yang menjadi penyebab terjadinya persaingan atau kompetisi ini adalah yang pertama, makanan atau zat hara, sinar matahari, air, mineral, dan faktor-faktor lainnya. Persaingan ini dapat terjadi antara individu yang sejenis ataupun individu yang berbeda jenis. Persaingan yang terjadi antara individu yang sejenis dapat dikatakan dengan persaingan interaksi intraspesifik, dan sedangkan pada persaingan yang terjadi antara individu yang berbeda jenis itu dapat dikatakan sebagai persaingan interspesifik. Sekian, itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.